Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah. Pada siang hari ini kita dapat bertemu kembali melalui virtual class, yaitu lewat Zoom meeting. Pada pertemuan yang ini adalah pertemuan yang kelima ya. Pertemuan yang kelima, kalau bab dalam bukunya masih bab 4 berkaitan dengan kelanjutan dari yang lalu. Kalau judul besarnya adalah negara dan konstitusi. Negara dan konstitusi. Pada pertemuan yang lalu sudah dibahas tentang konsep dan teori tentang bangsa dan negara. Apa itu bangsa atau apa itu negara? Insya Allah sudah kalian pelajari, sudah kalian baca, dan mungkin sudah Anda lihat dari berbagai teori, berbagai pandangan dari para ahli. Salah satunya yang sering kita dengarkan, kita cermati, yaitu kuliah secara online yang diberikan oleh Profesor Dr. Dasim Budimansyah. Karena saya anggap kuliah beliau cukup bagus, sehingga banyak yang kita gunakan sebagai bahan belajar kita. Setelah kita mengetahui apa itu konsep bangsa dan negara, maka berikutnya adalah negara dan konstitusi. Negara dan konstitusi, baik secara umum maupun dalam konteks negara kita, yaitu Indonesia, negara Indonesia kita ini. Baik, saya akan coba buka share screen ya. Meskipun ini tidak akan saya baca semuanya ya, nanti kalian bisa membaca lebih lanjut karena PPT ini sudah ada di psikologi ya. Hanya pokok-pokoknya saja yang kita sampaikan dalam kesempatan ini. Nah, yang pertama tentang konsep konstitusi. Apa itu konstitusi? Jadi konsep itu merupakan pembahasan tentang terminologi peristilahan yang membahas satu masalah tertentu. Nah, dalam hal ini kalau konsep konstitusi berarti adalah peristilahan dan pengertian-pengertiannya terhadap konstitusi tersebut. Nah, secara umum konstitusi dianggap sebagai sebuah bahasa yang berasal dari bahasa Prancis yang namanya atau disebut dengan constituer. Constituer artinya membentuk. Yang dimaksud di sini adalah membentuk suatu negara sekaligus menyusun dan menyatakan suatu negara. Maka kalau kita Indonesia pada tahun 1945, tepatnya 17 Agustus 1945, Bung Karno dan Bung Hatta mewakili bangsa Indonesia atas nama bangsa Indonesia itu sudah memproklamasikan. Maka teks proklamasi itu sebenarnya adalah konstitusi dasar yang pertama yang kemudian diikuti dengan pembentukan konstitusi yang lebih komprehensif pada tanggal 18-nya
yang kemudian kita kenal dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, jadi konstitusi merupakan peraturan dasar, peraturan awal mengenai pembentukan sebuah negara dan juga merupakan hukum dasar dari berdirinya sebuah negara ya. Dalam konteks Indonesia kita bisa rasakan itu bagaimana pembukaan Undang-Undang Dasar dan juga pasal-pasal, bab, pasal dan ayat yang ada di dalam batang tubuh UUD 45 dan tentu juga ditambah dengan beberapa penjelasannya. Jadi mengenai konsep dan teori konstitusi itu bisa kita cermati beberapa pendapat ya, beberapa pandangan ya. Seperti misalnya menurut Ware ya, K.C. Ware ya, adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan dalam suatu negara berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur, dan memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Konstitusi meliputi konstitusi tertulis dan konstitusi yang tidak tertulis. Yang konstitusi tertulis yang kita miliki adalah UUD 45, Undang-Undang Dasar 1945. Nah, yang tidak tertulis ya konvensi-konvensi ya, kesepakatan-kesepakatan yang ada dalam masyarakat yang kemudian dikuatkan oleh negara. Muatan dari konstitusi di situ ada ya, kita pakai yang Pak Meriam Budiarjo ya, orang kita, bahwa Undang-Undang Dasar memuat antara lain ada bentuk organisasi negara. Misalnya dalam Undang-Undang Dasar 45 negara kita berbentuk republik, kemudian kekuasaan tertinggi di tangan rakyat ya, dan dilaksanakan, kalau Undang-Undang Dasar yang setelah diamandemen itu, kekuasaan tertinggi di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan undang-undang. Kalau UUD 45 yang asli, kekuasaan tertinggi di tangan rakyat dan dilaksanakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sekarang MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, tidak lagi melaksanakan mandat rakyat. Ya, karena sekarang misalnya presiden itu dipilih langsung oleh rakyat. Kalau dulu presiden dipilih oleh MPR, MPR yang dipilih oleh rakyat, kemudian presiden dipilih oleh MPR berdasarkan mungkin usulan-usulan, masukan dari partai-partai atau dari MPR dan utusan daerah yang menjadi bagian dari MPR tersebut. Nah, kalau sekarang kekuasaan tertinggi di tangan rakyat, dilaksanakan sesuai undang-undang. Nah, undang-undangnya gimana? Undang-undangnya mengatur pilihan presiden secara langsung. Nah, inilah yang kemudian menjadi persoalan di sebagian rakyat, dan memang mereka memiliki memiliki dasar yang kuat ya. Karena dalam sila yang keempat itu berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ada permusyawaratan, ada perwakilan. Sementara sekarang presiden dipilih langsung, tidak melalui perwakilan. Nah, itulah yang menjadi masalah. Nah, itu sudah terjadi. Mudah-mudahan nanti ada kekuatan baru
ada pemikiran baru yang bisa mengembalikan kepada prinsip-prinsip dasar yang ada di dalam Pancasila. Jadi demokrasi Indonesia, demokrasi berdasar Undang-Undang Dasar 45, berdasar Pancasila, ya tidak demokrasi liberal di mana presiden dipilih langsung, rakyat nggak ngerti siapa calonnya dan sebagainya. Tapi kalau rakyat memilih MPR dan MPR itu dipilih oleh rakyat yang sebelumnya diseleksi calon-calonnya oleh partai-partai berdasarkan kompetensi, diseleksi oleh partai berdasarkan kompetensi calon-calon tersebut. Nah, maka itu kalau warga negara menyalurkan lewat partai-partai, berarti yang dipilih oleh rakyat adalah orang-orang yang terpilih oleh partai berdasarkan kompetensinya, bukan berdasarkan uangnya, bukan berdasarkan wani piro. Nah, sekarang ini kan calon-calon MPR, calon DPR, DPRD itu bisa mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif, mendaftar kepada partai, yang penting mampu membayar berapa, partainya menetapkan berapa maharnya, calonnya mampu membayar berapa, jadi sudah. Sehingga yang dipilih orang yang punya duit, bukan orang yang punya kompetensi di dalam memimpin dan membawa arah bangsa dan negara ini kepada arah yang lebih baik. Nah, itu lagi juga berbeda, bahkan bertentangan, menyimpang dari prinsip-prinsip nilai politik dan moral Pancasila. Ya, ada organisasi negara, ada hak asasi manusia, ada prosedur dalam merubah undang-undang, ada juga memuat larangan-larangan tertentu atau mengubah sifat-sifat tertentu dari UUD 45 misalnya. Yang kita sepakati sekarang ini, pembukaan Undang-Undang Dasar 45 tidak boleh diamandemen, tidak dirubah. Tapi pasal-pasal yang lain, pasal-pasal tertentu bisa dilakukan perubahan berdasarkan kesepakatan yang ada. Tetapi seharusnya perubahan itu tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip pokok yang abadi, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang di dalamnya ada 5 sila, 5 dasar pembentukan negara. Jadi di sana disebutkan negara berdasar pertama ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan sampai keadilan sosial. Itu harusnya diperhatikan betul dalam merubah Undang-Undang Dasar, mengamandemen atau juga menyusun undang-undang yang ada di bawahnya. Ini secara kalau dibuat bahkan konstitusi itu muatannya seperti ini ya. Kumpulan kaidah-kaidah, suatu dokumen tentang pembagian tugas, suatu deskripsi tentang lembaga-lembaga negara, suatu deskripsi tentang perlindungan hak asasi manusia. Tentu ada rincian-rincian yang lain seperti identitas negara, di sana ada lambang negara dan seterusnya. Fungsi konstitusi nanti silahkan dibaca lebih lanjut ya. Di situ sebagai hukum dasar, sebagai hukum tertinggi. Kemudian fungsi konstitusi yang lain sebagai penentu atau pembatas kekuasaan, pengatur hubungan kekuasaan antar organisasi negara, organ-organ negara, lembaga-lembaga negara. Mengatur hubungan kekuasaan antar organ tadi, termasuk juga dengan warga negara. Seterusnya, fungsi simbolik sebagai sarana pemersatu. Nah, di sana maka di dalam konstitusi itu ada pasal tentang
lambang negara, ya, lambang negara sebagai sebuah identitas yang itu sekaligus nomor satu. Bahasa juga, ya, ada bahasa, dulu sudah kita bahas dalam identitas nasional. Nah, tujuan dibentuknya konstitusi tentu memberi batasan, pengawasan, arah, ya. Ya, misalnya sekarang ini Undang-Undang Dasar kita setelah diamandemen 4 kali mengatur, membatasi bahwa presiden itu hanya bisa menjabat 2 periode dan 1 periode adalah 5 tahun. Berarti maksimal adalah 10 tahun berturut-turut, ya. Tapi kalau misalnya sudah diselai oleh pilihan presiden yang lain, suatu saat dipilih kembali itu masih boleh. Yang tidak boleh adalah melebihi 2 kali berturut-turut. Itu setelah era reformasi, setelah Undang-Undang Dasar diamandemen. Sebelum diamandemen tidak ada pembatasan seperti itu, hanya batasannya masa jabatan presiden adalah 5 tahun dan dapat dipilih kembali. Berapa kali nggak ada aturan, ya. Sehingga dulu Presiden Soekarno menjabat presiden kurang lebih 22 tahun, berarti ada 4 periode lebih. Presiden Soeharto juga begitu, berkuasa menjabat presiden sampai 32 tahun, sehingga hitungannya adalah 6 periode. 6 kali 5 30 lebih 2 tahun, jadi memasuki periode yang ke-7. Itu karena memang tidak ada pembatasan. Jadi apa yang dilakukan oleh MPR mengangkat Pak Karno menjadi 22 tahun atau mengangkat Presiden Soeharto menjadi 32 tahun, itu tentu tidak melanggar konstitusi, karena konstitusinya tidak mengatur batasan. Diangkat kembali itu sampai berapa kali. Nah, sekarang maka dibatasi menjadi 2 kali. Jadi kita lihat SBY bisa penuh 2 periode, ya 10 tahun. Bu Megawati hanya 1 periode, berarti hanya 5 tahun. Bahkan 1 periode itu beliau melanjutkan kepemimpinan sebelumnya, yaitu kepemimpinan Pak Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Jadi Gus Dur kira-kira 9 bulan, Bu Megawati berarti 4 tahun lebih 3 bulan. Kemudian Pak Jokowi ini sudah berjalan berapa tahun ini? Ya, berjalan kurang lebih ya masuk tahun ke-7, ya, tahun ke-7 atau ke-6 lebih, ya. 1 periode sudah dilalui 5 tahun, 2014 sampai 2019. Kemudian periode yang kedua 2019, sekarang sudah 2021, ya, berarti ya 2 tahun lah, ya. Berarti sudah 7 tahun, kurang 3 tahun. Nah, kemarin ada wacana, nggak tahu wacananya dari siapa, apakah keinginan Pak Jokowi atau keinginan yang lain. Wacana presiden akan diperpanjang masa jabatannya. Ada wacana masa jabatan 1 periode menjadi 8 tahun, sehingga kalau 2 periode menjadi 16 tahun, atau tetap 5 tahun tapi presiden bisa menjabat sampai 3 periode. Nah, ini kalau mau dilakukan, ya silahkan Pak Jokowi melakukan bargaining politik, ya, dengan DPR MPR, ya, untuk melakukan agar DPR MPR melakukan sidang khusus, mungkin namanya sidang istimewa khusus membahas tentang
masa jabatan presiden, tentu pembahasan masa jabatan presiden terkait dengan amandemen Undang-Undang Dasar. Jadi kalau mau mengamandemen Undang-Undang Dasar, silahkan diadakan sidang istimewa MPR mengamandemen Undang-Undang Dasar. Jabatan presiden menjadi boleh 3 periode. Atau sidang istimewa tidak mengamandemen tapi menyatakan kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Nah, kalau kembali kepada yang asli, Pak Jokowi tidak hanya boleh 3 periode tapi boleh berperiode selama beliau masih sehat dan berakal sehat, bisa memimpin negara, kira-kira begitu. Nah, sekarang konstitusi yang ada di Indonesia, yang pertama ketika Indonesia diproklamasikan, kita menggunakan UUD 45 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus. Di sana disebutkan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 menempati tingkat tertinggi menurut jenjang norma hukum. UUD 45 merupakan kelompok Staatsgrondgesetz, ini bahasa Belanda ya. Aturan dasar pokok negara yang berada di bawah Pancasila sebagai ground norma dasar. Nah, itu ya. Jadi itu sudah bisa kita lihat hubungan antara negara dan konstitusi ya. Jadi konstitusi mengatur, membatasi, mengarahkan suatu negara pada arah tertentu yang menjadi cita-cita bangsa tersebut. Dalam konteks Indonesia, yang menjadi cita-cita bangsa Indonesia. Nah, dalam perjalanan sejarah Indonesia, sejarah bangsa Indonesia, ada model perubahan undang-undangnya. Yang pertama, amandemen konstitusi. Perubahan yang dilakukan merupakan adendum atau sisipan dari konstitusi yang asli. Itu juga pernah dilakukan di Indonesia. Sistem ini banyak dianut di Amerika Serikat, tapi Indonesia juga pernah mengalaminya itu, yaitu terutama era reformasi, melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Bahkan 4 kali amandemen. Tapi juga ada bagian yang model yang kedua adalah pembaruan konstitusi. Perubahan yang dilakukan adalah baru secara keseluruhan. Itu pernah dilakukan di Indonesia pada tahun 1949, namanya Konstitusi RIS atau UUD RIS. Jadi UUD 45 dibatalkan sama sekali, tidak dipakai, dinyatakan tidak berlaku, diganti dengan UUD RIS tahun 1950. Jadi UUD RIS itu berlaku selama 1 tahun. Setelah tahun 1950, Indonesia kan sudah melebur kembali, tidak jadi RIS dinyatakan bubar, dan Indonesia kembali kepada NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang digagas oleh Dr. Haji Muhammad Natsir, Ketua Umum Partai Masyumi yang sekaligus menjadi Perdana Menteri Republik Indonesia waktu itu. Beliau mengusulkan dengan istilah mosi integral NKRI ya. Jadi beliau menggagas kembali kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi istilah NKRI itu ya dimulai tahun 1950 itu, yang digagas oleh
Muhammad Natsir. Kalau sekarang orang teriak-teriak NKRI harga mati, itu sebenarnya yang dia lakukan, yang dia gelurakan adalah pendapat dari Muhammad Natsir, seorang tokoh Islam, pemimpin Partai Masyumi yang waktu itu menjadi Perdana Menteri negara Indonesia. Jadi itu UUD RIS dibatalkan, diganti UUDS 50, Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. Nah, di situ disebut sementara ya, karena mungkin disusun oleh sebuah lembaga tertentu, mungkin waktu itu apakah masih KNIP atau apa yang membentuknya ya. Yang jelas di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno ya. Tapi walaupun UUDS sementara itu bisa berumur sampai 9 tahun ya. 9 tahun karena tahun 55 ada pemilu, memilih Dewan Konstituante untuk membentuk undang-undang baru menggantikan UUDS. Tapi setelah berjalan 5 tahun atau 5 tahun kurang ya, dari 55 sampai 59, undang-undang dasar yang diamanatkan untuk dibuat oleh Dewan Konstituante ini, Dewan Konstituante tidak berhasil membuat undang-undang ya, karena memang terjadi pertentangan ideologi yang sangat diametral ya, pertentangan yang sangat diametral antara kelompok agama dan nasionalis di satu sisi dan kelompok komunis ya. Jadi memang komunis itu tidak bisa disatukan dengan Pancasila ya. Jadi kekuatan Pancasila diwakili oleh kelompok-kelompok agama seperti Partai Masyumi, Partai Nahdlatul Ulama, Partai Syarikat Islam ya, dan partai-partai Islam kecil lainnya. Di samping juga ada Partai Kristen ya, Parkindo, Partai Kristen Indonesia, ada Partai Katolik Indonesia dan seterusnya ya. Kemudian ada Partai Nasionalis, ada Partai PNI, ada Partai Murba dan sebagainya ya. Melawan kekuatan yang lain yaitu komunis, Partai Komunis Indonesia, akhirnya batal. Mereka tidak bisa membentuk undang-undang. Nah, dengan batalnya itu 5 Juli 59 Soekarno menyatakan dekret presiden ya, melakukan dekret presiden 5 Juli 59 kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Tapi ditambah pernyataan di sana ya, memperkuat posisi ideologi Islam, katakanlah begitu ya. Jadi dalam dekret 5 Juli 59 itu kembali ke UUD 45 dan Piagam Jakarta menjiwai dan menjadi bagian integral dari UUD 1945, dan itu masih berlaku sampai sekarang ya. 5 Juli 59 UUD dekret presiden 5 Juli 59 itu masih berlaku sampai sekarang, kecuali pasal-pasal yang diamandemen ya. Pasal-pasal dan ayat yang sudah diamandemen selama 4 kali. Nah, ini perjalanan konstitusi di Indonesia. Saya kira ini nanti silahkan dibaca ya. Tidak usah saya baca semuanya. Yang jelas Undang-Undang Dasar atau konstitusi itu memiliki kaitan yang sangat erat dengan berdirinya sebuah negara. Jadi semua negara pasti memiliki undang-undang dasar. Ini kilas balik sejarah. Kalau kita melihat konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia.
Jadi ini 18 Agustus 45 sampai 27 Desember 1949. Undang-undang dasarnya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar ini kurang kata 45 ya. Kemudian 27 Desember sampai 17 Agustus 50 UUD RIS atau Konstitusi RIS. Kemudian ke sini ya. Kemudian ini 17 Agustus 50 sampai 5 Juli 59 UUDS 50. Kemudian ke sini UUD 1945 yaitu pasca dekret presiden ya. Nah, di sini disebutkan 5 Juli 59 sampai 19 Oktober 1999. Nah, ini sebenarnya tidak seperti itu mestinya. Ini harus kita lakukan perubahan ini. Ini saya mengutip dari Pak Darji Darmodiarjo ya. Jadi sebenarnya Dekret 5 Juli 59 itu berlaku sampai sekarang ya. Berlaku sampai sekarang kecuali pasal-pasal yang diamandemen. Amandemen pertama 19 Oktober 1199 ya. Zaman Ketua MPR-nya Pak Amin Rais ya. Kemudian amandemen yang berikutnya tahun 2000 sampai 2001 itu juga masih pada masa kepemimpinan MPR Pak Amin Rais. Kemudian berikutnya pada masa kepemimpinan MPR-nya Pak Hidayat Nur Wahid ya. Jadi itu sebenarnya ini satu kesatuan ya, mulai 5 Juli sampai sekarang ini satu kesatuan harusnya, bahwa Undang-Undang Dasar 1945 dan Piagam Jakarta menjiwai serta menjadi bagian integral itu adalah satu proses yang masih berlaku sampai sekarang, kecuali pasal-pasal tertentu yang diamandemen selama 4 kali selama era reformasi. Ini saya kira hal-hal yang pokok, tapi kemudian ada satu materi yang silahkan nanti Anda cermati di laman psikologi ya. Di laman psikologi di mana? Di sini ya. Di laman psikologi ya. Itu ada kuliahnya tadi yang sudah saya sebut ya. Video kuliah ini adalah kuliahnya Pak Profesor Dr. Dasim Budimansyah, silahkan ya. Kemudian kalau yang ini adalah hubungan UUD 45 dengan peraturan-peraturan yang ada di bawahnya. Yang artinya di sini undang-undang dan peraturan-peraturan yang ada di bawahnya harus selaras dengan UUD 1945, tidak boleh menyimpang atau bertentangan. Fenomena pada era tahun 2014 sampai 2019 mungkin belum banyak terjadi, meskipun sebenarnya awal reformasi sudah mulai terjadi penyimpangan itu ya, pemilihan langsung presiden secara langsung itu. Kemudian pada era Presiden Jokowi yang kedua mulai tahun 2019 ya, mulai terasa ya, muncul undang-undang
peraturan presiden yang agak berbeda. Ini bahasa halusnya, bahasa tegasnya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 atau Pancasila. Misalnya kemarin ada RUU HIP, haluan ideologi Pancasila, yang tidak menyebutkan tentang larangan paham komunis, ya. Larangan paham komunis. Itu tentu bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, yaitu TAP MPR atau TAP MPR dan TAP MPRS yang berkaitan dengan itu. Kemudian juga undang-undang yang kemudian sekarang sudah disahkan, yaitu Undang-Undang Omnibus Law. Omnibus Law ini juga ada poin-poin peraturan perundang-undangan yang oleh para ahli hukum, termasuk hukum tata negara, dipandang memiliki aspek-aspek yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, sehingga masih terus dipersoalkan sampai sekarang, meskipun sudah disahkan. Ya, rencana memang ada yang akan melakukan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi, tetapi agak gamang karena posisi Mahkamah Konstitusi, apakah dia betul-betul bisa independen atau tidak. Kalau bisa independen, ya ada optimisme untuk melakukan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi. Tapi kalau Mahkamah Konstitusi tidak independen, memiliki keterkaitan dengan kepentingan politik tertentu, ya agak susah mengadakan judicial review. Ini barangkali poin-poin penting untuk hari ini. Ternyata nggak tampil ya tadi ya. Nah, ini ya. Ini tampil nggak ini? Psikologinya tampil nggak? Tampil, Ustaz. Tampil ya. Oh, ya. Baik. Jadi itu presensi udah ada di sini. Untuk sore hari ini saya cukupkan. Tetapi barangkali ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Saya izin bertanya, Ustaz. Ya, silakan. Apakah yang terjadi di Indonesia itu ketika perubahan undang-undang RUU KUHP ya, itu apakah terjadi di saat melakukan amandemen yang sekarang ini ditolak oleh Konstitusi Nasional? Itu, Ustaz. Terima kasih. Yang RUU KUHP kan belum jadi toh. Apakah membahayakan masyarakat maksudnya? Jadi yang sudah disahkan betul itu adalah Omnibus Law, ya, Omnibus Law. Kemudian yang HIP juga tidak jadi disahkan atau dibahas, dihentikan pembahasannya. Apakah itu bersifat sementara atau seterusnya, itu masih dicurigai oleh ya terutama kekuatan-kekuatan umat Islam ya, karena HIP itu, haluan ideologi Pancasila itu, yang paling bereaksi adalah kelompok-kelompok agama, terutama kelompok Islam, karena
RUU HIP itu merupakan jalan yang lempang bagi bangkitnya kembali komunisme di Indonesia. Kalau HIP itu disahkan dengan konsideran-konsideran yang tidak memasukkan pasal-pasal tentang larangan paham komunis dan pembubaran partai komunis, maka bisa jadi PKI akan hidup dengan bebas. Kalau mereka hidup dengan bebas di alam bebas, maka mereka akan melakukan penyunatan sampai kepada penghapusan ideologi Pancasila. Kalau ideologi Pancasila diberangus begitu rupa, maka agama juga akan diberangus. Kalau agama diberangus, ya kita nggak tahu masa depan prodi ilmu Al-Quran dan tafsir kan gitu kan, termasuk juga lembaga besarnya Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama dan sebagainya. Itu ya alhamdulillah masih bisa dibendung RUU HIP, sedangkan juga RUU KUHP juga masih banyak masalah. Karena dulu keinginan pada masa kepemimpinan Presiden SBY yang pertama, kita ingin menegakkan hukum-hukum kepidanaan di Indonesia yang betul-betul bersumber dari nilai-nilai budaya dan nilai-nilai agama yang dianut oleh bangsa Indonesia, bukan nilai-nilai yang dirintis dikembangkan oleh Belanda. Karena KUHP yang sekarang ini adalah KUHP yang bersumber dari wetbooknya, ya, artinya tinggalan penjajah Belanda. Nah, kalau RUU KUHP yang kemarin dibahas oleh DPR, yang alhamdulillah bisa dihentikan, itu didominasi juga oleh kekuatan-kekuatan, ada kekuatan kapitalis, bahkan juga ada kekuatan komunis dalam tanda petik. Sehingga kalau itu yang disahkan juga bisa jadi tidak lebih baik daripada KUHP yang ada sekarang, KUHP yang berasal dari penjajah Belanda. Jadi kalau KUHP yang berasal dari buku WB yang dihasilkan oleh Belanda itu, menurut Pak Aidil Fitri Siada, ahli hukum kita, itu justru beberapa hal bersumber dari pendapat-pendapat ulama dahulu, ya, ulama-ulama sebelum abad ke-13 seperti Ibn Nurus dan sebagainya. Itu saya kira, ya, tentang maka perundang-undangan, kalau kalau Indonesia mau menyusun KUHP, tentu akan lebih bagus kalau menyerap nilai-nilai agama, mungkin Islam, mungkin Kristen, Hindu, Buddha, nilai budaya, dan juga tentu nilai-nilai yang sudah ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945, sehingga insya Allah tidak bertentangan, bahkan sejalan, ya. Dan itu sesuai dengan hierarki tadi, ya, hierarki perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Baik, saya kira begitu. Nah, kita akhiri di saat azan asar. Poin-poinnya insya Allah sudah kepegang. Yang penting selanjutnya nanti silakan Anda di samping di dalam buku
Oh ya, bukunya Anda belum dapat ya, tapi kan ada beberapa buku PDF yang lain, saya kira sama isinya. Jadi di video kuliah ini Pak Profesor Budimansyah memberikan uraian yang cukup bagus tentang ini nilai norma konstitusional UUD 45 terutama ya. Ya, itu di samping yang sudah saya sampaikan dan juga ada di dalam buku yang diterbitkan oleh Kemendikbud atau dulu masih Kemristekdikti. Untuk kuliah hari ini saya tidak memberikan tugas secara khusus dalam bentuk mengerjakan tugas tertentu. Tugasnya ya saudara silahkan mendalami materi yang ada, kemudian menyiapkan untuk yang akan datang. Kita akan membahas tentang demokrasi, konsep demokrasi. Di dalam demokrasi nanti ada civil society atau masyarakat madani, dan setelah itu kita atau sebelumnya mungkin ya kita akan mengadakan kuis tahap 1 ya, kuis tahap 1, nanti kuis tahap 2. Antara kuis 1 dan 2 menjadi bahan pokok dari ujian tengah semester UTS yang akan kita laksanakan UTS pas puasa Ramadan. Pas puasa Ramadan. Saya kira begitu. Kita cukupkan. Mari kita akhiri, kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.